Halo Sobat Pajak, pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali, kita bahas masalah pengantar PPh. Ini materi pertama membahas pajak penghasilan secara umum. Kita akan bahas di video ini karakteristik, ketentuan material, dan ketentuan formal dari pajak penghasilan. Ya, here we go. Agenda kita adalah karakteristik pajak penghasilan, kemudian ketentuan material dan ketentuan formal dari pajak penghasilan. Oke, tolong diperhatikan ya. Ya, pertama, syarat pengenaan pajak penghasilan. Ya, pertama harus jelas. Apa yang harus jelas? Pertama, subjek pajaknya, kemudian objek pajaknya, kemudian tarif pajaknya, dan prosedur perpajakannya. Untuk subjek, objek, dan tarif pajak akan kita bahas nanti di Undang-Undang PPh. Untuk prosedur pemajakannya, kita lihat di Undang-Undang PPh dan Undang-Undang KUP. Nanti materi ini akan kita bahas semua. Ya, oke. Nah, ini peta konsep dari pajak penghasilan. Nanti subjek, objek, tarif, dan prosedur pelunasan pajak. Yang tadi kita bahas, yang harus jelas. Nah, subjek pajak itu apa? Wajib pajak. Siapa yang dikenain pajak? Itu nanti akan kita bahas. Kemudian objek pajak meliputi penghasilan brutonya. Penghasilan bruto dikurangi dulu dengan biaya atau pengeluaran yang diperkenankan atau deductible expenses. Lalu ada ketemu penghasilan itu. Penghasilan itu masih dikurangi lagi dengan yang namanya kompensasi kerugian. Sehingga ketemu penghasilan itu setelah kompensasi kerugian atau penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dan BUT. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi ada pengurang yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Sehingga ketemu penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Kemudian kita kenakan tarif sehingga ketemu PPh terutang. Ya, tarif pajak baik untuk orang badan maupun tarif pajak untuk orang pribadi. Kemudian prosedur pelunasan pajaknya, PPh terutang tadi masih ada pengurang yang namanya kredit pajak. Sehingga ketemu PPh kurang atau lebih bayar. Setelah itu kita akan melapor. Laporan SPT tahunan PPh. Ingat teman-teman, di situ ada penghasilan nanti yang dikenakan PPh final. Ada juga penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian termasuk juga harta dan kewajiban dan utang. Ini peta konsep PPh ini teman-teman, nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Jadi yang akan kita bahas cukup banyak. Sedangkan materi ini adalah materi pengantar. Nah, apa sih karakteristik PPh di Indonesia? First, itu pajak subjektif. Jadi PPh itu dikenakan atas subjeknya dulu, baru dicari mana objeknya. Ya, satu-satunya pajak subjektif di Indonesia adalah PPh ini. Kemudian pajak langsung. Nanti apa sih pajak langsung akan kita bahas. Lalu pajak pusat. Yang memungut adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian sistem pengenaan pajaknya ada yang self-assessment dan withholding tax system. Itu nanti akan kita bahas. Dan sifat tarifnya adalah progresif. Progresif itu meningkat. Semakin tinggi penghasilan dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Tapi mulai tahun 2009 untuk PPh badan tarifnya tidak progresif lagi. Tapi mengenai tarif tunggal. Ya. Tapi kalau untuk orang pribadi masih pakai tarif yang progresif. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih ketentuan umum PPh terkait dengan pajak penghasilan? Nah, pasal 1 Undang-Undang PPh menyebutkan pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Kita lihat kata-kata ini teman-teman. Dikenakan terhadap subjek pajak. Apa yang terkandung di sini? Pertama, perhatian utama pada status subjek pajaknya terlebih dahulu, baru penghasilannya. Jadi pertama kita lihat subjek, baru ke penghasilan. Ini menegaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak subjektif. Yang kedua, beban pajak tetap melekat pada subjek yang bersangkutan, tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lain. Ini menegaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak langsung, yang tidak bisa dilimpahkan atau dipindahkan beban pajaknya. Nah, rekan-rekan, kita lanjut ke sistem pemungutan pajak di Indonesia. Anda harus tahu ini. Sistem pemungutan pajak di Indonesia
ada self-assessment dan withholding system. Apa sih self-assessment? Self-assessment adalah wajib pajak menghitung, menyetor, melapor sendiri pajak yang menurutnya terutang. Dia self-assess, dia menilai sendiri. Pajak apa saja yang ada di sini? Itu PPh pasal 2529 atau sering kita anggap sebagai PPh orang pribadi atau PPh badan, dan juga PPh pengalihan tanah dan bangunan. Jadi dia menghitung sendiri, menilai sendiri pajak dia. Lalu ada juga yang namanya withholding system. Apa maksudnya? Pajak yang terutang dihitung, distorkan, dilaporkan oleh pihak lain. Ya, jadi pihak yang dikenakan pajak sama pihak yang menghitung, menyetor dan melapor itu berbeda. Contohnya apa? PPh pasal 21, 22, pasal 23, 26, pasal 15, dan pasal 4 ayat 2. Atau sering kita istilahkan untuk withholding system ini adalah PPh pemotongan dan pemungutan. PPh output. Nanti ini adalah coverage PPh yang akan kita bahas semuanya. Oke rekan-rekan, ada hal penting juga yang perlu Anda ketahui sebelum Anda masuk ke subjek, objek, tarif, dan juga prosedur. Apa sih kewajiban wajib pajak? Kewajiban wajib pajak itu pada dasarnya untuk pajak penghasilan itu cuma 1 tahun sekali. Itu pun ada yang pada tahun berjalan, ada juga yang pada akhir tahun. Nah, kalau Anda lihat nanti definisi penghasilan memang dikenakan pada 1 tahun pajak, berarti setelah dikenakan di akhir tahun. Pada akhir tahun, Anda menghitung PP yang terutang selama setahun, melalui apa? Melalui SPT tahunan, baik untuk SPT PPh badan maupun SPT PPh orang pribadi, menyetor dan melaporkan SPT tahunan, PPh terutang akhir tahun, dikurangi kredit pajak, ketemu PPh kurang bayar, lebih bayar, atau PPh nihil. Itu pada akhir tahun, setelah Desember berlalu. Tapi pada tahun berjalan, rekan-rekan, wajib pajak itu juga membayar pajak. Bayar pajak di mana? Bisa nyetor sendiri, bisa dipotong dipungut oleh pihak lain. Yang dia setor sendiri itu PPh pasal 25, dan PPh STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak. Yang dipotong dipungut pihak lain itu bisa PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, atau pasal 4 ayat 2. Ya. Jadi penyetoran pajaknya bisa setor sendiri, bisa dipotong dipungut oleh pihak lain. Nah, ini teman-teman, pajak yang dia setor sendiri dan yang dipotong dipungut pihak lain itu ada kredit pajak di SP tahunan pada akhir tahun. Kredit pajak atau prepaid taxes, pajak dibayar di muka, kecuali PPh pasal 4 ayat 2 yang sifatnya final, itu tidak boleh menjadi kredit pajak. Ya, jadi gitu teman-teman. Istilahnya wajib pajak itu melakukan angsuran dalam tahun berjalan yang nanti akan diperhitungkan di akhir tahun. Tapi selain bayar pajak dia sendiri teman-teman, wajib pajak juga dikenai kewajiban memotong menyetor pajak pihak lain. Contohnya apa? PPh pasal 21 atau PPh karyawan, ada PPh pasal 22 mungkin, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh pasal 4 ayat 2. Setelah itu dia menyetor dan melaporkan SPT massa. Jadi kewajiban suatu wajib pajak, khususnya badan, tidak hanya di SPT tahunan. Di tahun berjalan pun dia harus memotong menyetor pajak pihak lain, withholding system. Ya, dan melaporkan dan menyetornya melalui SPT massa. Ya, ingat teman-teman, tadi ada self-assessment dan withholding system. Self-assessment ditunjukkan dia membayar pajak pada tahun berjalan dan juga pada akhir tahun. Anda lihat, ini dari garis yang saya jelaskan. Withholding system ditunjukkan dengan dia dipotong dipungut pihak lain dan dia juga memotong atau menyetor pajak pihak lain. Jadi kewajiban wajib pajak dalam tahun berjalan ada self-assessment, ada juga withholding system. Dua-duanya berjalan seiringan. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, lalu bagaimana ketentuan pengenaan pajak teman-teman? Sejak tax reform atau reformasi pajak pada tahun 83 sampai dengan sekarang, itu ketentuan hukum pajak material, kita pakai undang-undang PPh, tapi untuk ketentuan hukum pajak formal, itu kita pakai undang-undang KUP atau undang-undang PPh juga. Itu teman-teman.
Jadi nanti kita akan lihat subjek, objek, tarif itu di Undang-Undang PPh, tapi untuk formalitasnya bagaimana melapor dan sebagainya itu kita mengacu pada Undang-Undang KUP. Oke. Nah, Undang-Undang pajak yang kita pakai itu Undang-Undang pajak apa untuk PPh? Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009. Tapi tax reform yang pertama itu aslinya tahun 83, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan, yang sekarang berarti sudah perubahan keempat. Ya, oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.